Yo, ketemu lagi bareng gue Guntur Widianto dalam program MDT Sport News. Buat lo yang baru mengunjungi akun atau channel YouTube gue, silahkan di-subscribe, kemudian di-like, dan jangan lupa di-share konten-konten yang menurut lo menarik supaya semakin banyak orang yang mengunjungi akun MDT Sport News. Oke, di episode kali ini gue mau bahas atau gue mau ulas pertandingan Super Big Match di Liga 1 yang baru aja selesai beberapa waktu yang lalu antara Persebaya Surabaya menghadapi tamunya Persib Bandung. Oke, jadi ini adalah merupakan partai big match di pekan ke-25 BRI Liga 1. Gue mau bacain dulu starting 11-nya. Dari Persebaya seperti biasa, mereka punya pola 4-3-3. Di penjaga gawang ada Hernando, kemudian Ardi, Dimov, Slavko, dan Catur. Kemudian ada Tony, Dejan, Rivera, Bruno, Flavio, dan Rizky. Jadi di sektor depan ini ada trio yaitu Bruno, Flavio, dan Rizky. Kemudian di Persib Bandung mereka pakai strategi 4-2-3-1. Di penjaga gawang ada Mendoza seperti biasa, kemudian ada Gustavo dan Kuipers di lini belakang, lalu ada Kakang, kemudian juga ada Edo, kemudian sektor tengah seperti biasa ada duet Klok dan Adam Alis, lalu ada Tiron, Hen, Ciro, dan di sektor depan ada David da Silva. Nah, jadi di babak pertama, baik itu Persebaya maupun Persib Bandung, dua-duanya ini hampir tidak punya banyak peluang karena kedua-duanya bermain hati-hati, terutama Persib Bandung yang mereka memutuskan untuk bermain menunggu. Nah, ini kelihatan banget di lini tengahnya itu banyak numpuk pemain sampai ke sektor belakang. Jadi Persebaya itu di menit-menit awal babak pertama itu agak kesulitan ya untuk membobol lini pertahanan Persib yang memang solid banget, gue bilang kuat banget. Di situ Klok juga dia bantu sektor pertahanan, bahkan sampai David da Silva juga mainnya mundur gitu. Jadi memang mainnya nih rapet gitu, solid Persib Bandung. Dia coba memanfaatkan counter-counter serangan-serangan balik sama seperti ketika kemarin berhasil menahan imbang 2-2 Persija Jakarta. Jadi pola mainnya adalah mengcounter, bertahan di sektor pertahanan, menumpuk pemain di lini tengah. Nanti kalau ada kesempatan mereka baru melakukan serangan balik. Nah, karena kesulitan, akhirnya Persebaya coba untuk memanfaatkan peluang dari second line. Jadi mereka coba melakukan tendangan-tendangan jauh di babak pertama. Jadi gue catat paling tidak ada sekitar 4 tendangan jarak jauh yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Persebaya. Yang pertama gue catat di menit 17 itu ada Tumbas, kemudian Ardi Idrus juga di menit ke-33, lalu ada Flavio di menit ke-39 dan Tony di menit ke-41. Praktis Persebaya mereka coba bermain dari lini kedua karena memang di lini pertahanannya Persib Bandung terutama di kotak 16-nya itu mereka rapat banget dan sangat sulit untuk ditembus. Maka ini menjadi tidak aneh atau tidak mengherankan ketika Persib Bandung menjadi tim yang paling banyak clean sheet, tim yang paling sedikit kebobolan karena itu tadi ketika mereka bermain bertahan itu kelihatan banget betul-betul permainannya solid. Nah, Persib Bandung itu juga sesekali coba curi peluang. Ini gue catat di menit ke-20 itu Mark Klok kasih umpan ke Delpino yang lari dari second line, dari lini kedua. Nah, untungnya pada saat itu Hernando Ari berhasil membuktikan kapasitasnya sebagai kiper nasional. Meskipun usianya masih sangat muda, tapi gue apresiasi banget karena keputusan dia dalam menahan tendangan dari Delpino. Ketika teman-temannya sudah mengira bahwa Delpino itu terjebak offside, tapi ternyata tidak offside. Nah, akhirnya sampai dengan babak pertama antara Persebaya dengan Persib itu skornya masih 0-0. Nah, barulah di babak kedua itu Persebaya coba mulai serangan dari sektor kanan. Nah, dari
sektornya catur di situ ya. Jadi catur beberapa kali gue lihat dia sering kali masuk dari second line dan itu coba dimanfaatkan. Nah, ternyata ini terbukti berhasil ketika menit 60 catur yang tadi gue bilang sering menusuk itu, kemudian dia kasih umpan cutback ke tengah. Nah, sebenarnya umpannya catur ini masih bisa diantisipasi oleh Nick Kuipers. Bolanya sempat disapu, hanya sayangnya sapuan dari Nick Kuipers itu kena Mark Klok, jadinya mantul dan akhirnya justru malah masuk ke gawangnya sendiri. Nah, jadi menit 60 Persebaya unggul atas tim tamunya Persib Bandung dengan skor 1-0. Kemudian di menit ke-74 ini Persib hampir saja menyamakan skor atau menyamakan kedudukan itu lewat Ciro Alves atas umpan Del Pino. Nah, ini seperti biasa ya, yang sering gua bilang bahwa Ciro Alves ini memang dia itu berbahaya banget gitu. Jadi betapa beruntungnya ketika Persib Bandung punya tandeman Ciro dengan David da Silva. Satu ya, insting pemburunya tajam banget. Nah, Ciro ini memang tugasnya sejak dia di Persikabo juga senangnya ngacak-ngacak nih. Nah, dia tiba-tiba muncul dari second line dan ini dilakukan dia di pertandingan ini hampir di menit ke 74 itu dia lakukan itu dan hampir cetak gol. Sayangnya memang masih belum berhasil. Jadi Persebaya masih unggul 1-0. Kemudian di menit 76, nah ini ada yang menarik ketika kiper Persib Bandung Mendoza itu ditarik keluar oleh Bojan Hodak. Nah, kemudian di situ gue juga nonton, komentatornya juga banyak mempertanyakan kenapa ada pergantian ini ya. Kemudian masuk juga Rian Kurnia dan Castanir. Nah, ini juga masuk. Nah, terus di menit ke-78 itu Rizky Dwi dia berhasil melakukan mencatatkan gol atau mencetak gol dari luar kotak penalti. Ini golnya bagus banget. Jadi kayak semacam serang balik. Kemudian Rizky Dwi melihat ini kipernya posisinya. Ini kipernya kan si Seva ini ya. Seva ini kan baru, masih muda, belum banyak pengalaman. Jadi termasuk dari penempatan atau positioningnya dia di depan gawang juga kurang bagus. Nah, ini berhasil dimanfaatkan oleh Rizky Dwi sehingga membuat Persebaya unggul sementara 2-0 atas tim tamu Persib Bandung. Lalu di menit ke-81 Bruno, nah ini gila, gue bilang Bruno ini luar biasa. Dialah ruhnya permainan Persebaya hari ini menurut gue ya. Kenapa? Karena ya dia motor serangan balik Persebaya, dia yang membuka ruang dan akhirnya di menit 81 lagi-lagi lewat serangan balik. Jadi ada scrimmage di depan gawang Persebaya, kemudian dibuang bolanya, disapu, kemudian kena Bruno dan Bruno lari dari tengah lapangan sendirian. Kemudian dia berhasil mengeksekusi dengan baik sehingga Persebaya itu semakin menjauhkan jarak keunggulannya dari Persib Bandung menjadi 3-0. Nah, lalu di menit ke-89 sebenarnya Persib hampir punya peluang untuk menyamakan kedudukan ketika Rian Kurnia berhasil mencatatkan gol. Ini juga nggak kalah bagusnya gue bilang dari tendangan setengah volley di menit ke-89. Jadi skornya mempertipis jarak yang tadi 3-0 menjadi 3-1. Tapi sayangnya ini ternyata nggak bisa jadi momentum Persib untuk dia paling tidak menyamakan kedudukan. Karena justru di menit ke-91 Rivera ini dia berhasil melakukan tendangan flashing. Nah, ini juga golnya juga cakep banget, gue bilang. Hari ini pokoknya gue happy banget nonton Big Match Liga 1 Persebaya Persib karena banyak gol-gol yang keren, gol-gol yang berkualitas. Dan di situ kelihatan bahwa pemain-pemain asing mereka baik Persebaya maupun Persib Bandung ini punya kualitas yang sama baiknya. Hanya memang dari sisi Persib Bandung, gue melihat pemain-pemain mereka ini kurang perform di match yang kali ini. Oke, dari itu tadi jalannya pertandingan. Nah, sekarang gue masuk ke evaluasi pertandingan. Ini versi gue sendiri ya. Jadi kalau menurut gue dari sisi Persib Bandung, ini jelas
mengganti Mendoza merupakan salah satu blunder terbesarnya Bojan Hodak menurut gue. Kenapa? Karena gue juga nggak tahu alasannya kenapa dia menggantikan dengan Seva yang masih usia muda 20 tahun di laga Super Big Match yang memang pressure-nya tuh tinggi banget. Jadi ketika pressure-nya tinggi, lo grogi sedikit, lo bisa melakukan banyak kesalahan. Iya betul bahwa Mendoza melakukan blunder, tapi ternyata ketika diganti oleh Seva itu tidak lebih baik Sevanya gitu. Justru Seva di debutnya dia harus merasakan 3 kali mengambil bola dari gawangnya sendiri, dan lini pertahanan Persib itu menjadi sangat rapuh manakala si Mendoza ini diganti. Kemudian yang berikutnya lagi, kalau tadi gue mengapresiasi kinerja lini pertahanan dan sektor tengahnya Persib di babak pertama, justru di babak kedua gue ngelihatnya ini sering banget pemain-pemain Persib melakukan kesalahan-kesalahan, dan sering banget mereka pada akhirnya ketika diserang balik itu mereka nggak siap untuk transisi negatifnya, sehingga banyak banget peluang-peluang yang dicetak oleh pemain Persebaya, dan pada akhirnya kan menjadi 3 gol tambahan tuh dari Persebaya. Karena itu tadi gue tidak melihat rapatnya lini pertahanan Persib di babak pertama itu sama dengan babak kedua. Jadi babak kedua benar-benar kosong, benar-benar gampang banget ditembus oleh pemain-pemain Persebaya. Gue nggak tahu, mungkin karena faktor stamina juga berpengaruh, karena kan memang rata-rata usia pemain Persib juga kan dibanding Persebaya itu jauh ya. Persib itu 28 tahunan, jadi sebenarnya udah usia-usianya mateng nih. Tapi memang dari segi stamina mungkin sudah berkurang kalau dibanding dengan pemain-pemain Persebaya. Apalagi ditambah digantikannya Adam Alis. Nah ini juga berpengaruh banget, karena biasanya Adam Alis nih yang dia suka ngeblok pertama kali ketika ada serangan, dan ketika Adam Alis diganti otomatis peluangnya otomatis yang melakukan peran itu nggak ada. Bahkan ada satu momen itu justru dilakukan oleh David da Silva, yang mana harusnya dia stay di depan karena Persib ini sedang ketinggalan dan membutuhkan untuk melakukan cetak gol. Nah yang berikutnya lagi adalah gue menyoroti juga nih, tidak adanya Beckham Putra ini sangat kerasa ya, karena kita tahu biasanya Beckham Putra ini dia bagian ngacak-ngacak gitu ya, tapi tidak adanya Beckham Putra ternyata sangat signifikan pengaruhnya untuk daya serangnya Persib Bandung. Ini terbukti pada saat kemarin juga mereka draw, dan di pertandingan kali ini juga mereka kesulitan, sehingga aliran bolanya di sektor depannya Persib itu nggak ngalir gitu. Biasanya kan kalau ada Beckham itu dia bisa ngalirin bola ke depan, bisa kasih umpan ke David da Silva atau ke Ciro gitu ya, dia akan switch itu. Tapi dengan tidak adanya Beckham Putra ini kelihatan banget sangat ngaruh. Nah, jadi ini jelas kehilangan besar untuk tim Persib Bandung. Dan ini menjadi kekalahan perdana di laga tandang Persib Bandung, sekaligus kekalahan terbesarnya mungkin ya di musim ini. Karena kita tahu, tadi gue bilang, ini pertahanan Persib Bandung itu rapat banget, bagus banget, dan dengan kekalahan 4-1 ini jelas telak banget memukul dari pemain-pemain Persib Bandung itu sendiri. Sementara untuk Persebaya, ini ada beberapa catatan dari gue. Yang pertama, kecerdasan Paul Munster lagi-lagi dibuktikan di sini, karena dia berhasil menemukan solusi memecah kebuntuan, yang mana di babak pertama pemain Persebaya sulit sekali menembus lini pertahanan Persib. Nah, pada saat babak kedua mereka berhasil menembus itu sehingga menghasilkan 4 gol. Kemudian yang kedua, lini kedua Persebaya tuh gila, luar biasa banget menurut gue, termasuk Catur yang dia dari sektor kanan masuk, dia berhasil mengkonversi menjadi sebuah gol. Ini menurut gue patut diapresiasi banget. Dan yang terakhir ya peran Bruno Moreira yang gue bilang tadi, ini luar biasa, karena ya dia menjadi motornya penghubung, dia menjembatani antara dari sektor belakang ke depan, dia yang membuka ruang, membuka peluang. Jadi komplit banget ini pemain, dan menurut gue pilihan yang tepat ketika Bruno Moreira dikasih kepercayaan lebih di Persebaya. Nah, kemudian itu tadi ulasannya dan rangkumannya. Sekarang terakhir gue mau bacain klasemen. Nah, dengan hasil ini sebenarnya antara kedua tim posisinya tetap sama.
Persib di posisi pertama di puncak klasemen dengan 51 poin, tapi jarak dia dengan peringkat kedua ini jadi semakin dekat nih dengan Dewa United. Nah, Dewa United ini di waktu yang bersamaan dia berhasil menang lawan tuan rumah Persik Kediri dengan skor 2-0. Jadi berarti Dewa United poinnya 46 kalau nggak salah, artinya hanya berjarak 5 poin saja dari Persib, dan Persebaya tetap di posisi ketiga dengan poin 44. Jadi ini seru banget. Tadinya gue pikir ya udah ini Persib tinggal tunggu waktu nih untuk back to back juara, tapi ternyata di 2 pertandingan terakhir mereka gagal raih poin maksimal. Nah, ini ternyata dimanfaatkan oleh kompetitor-kompetitornya baik Dewa United maupun Persebaya untuk mempertipis jarak, sehingga ini pertandingannya semakin seru, dan mungkin untuk penentuan juara BRI Liga 1 musim ini bisa ditentukan sampai akhir musim nanti. Oke, sekian dulu ulasan pertandingan dari gue. Seperti biasa, buat lo yang punya kritik, saran, masukan, atau pertanyaan, silakan lo tulis di kolom komentar. Sampai jumpa.